selamat datang di Dewa Talks, High Quality Trusted and Free Webinar Indonesia with Passionate Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia. Balik lagi sama aku Lintang, bagi yang udah sering ikutan, jangan bosan ketemu aku setiap Senin malam atau Kamis malam, karena aku yang menjadi host terus. Bagi yang baru pertama kali hadir, halo, salam kenal ya semuanya. Semoga kita bisa menjadi teman dekat dan kalian tidak kecewa dengan aku hari ini. Oke, jadi pada malam ini kita akan membahas mengenai how to become a front-end developer. Untuk webinar malam ini kita sudah mengundang Mas Untung Suandrianto, founder dari Malang Ngoding. Nah, pasti banyak dari teman-teman belum pernah dengar nih Malang Ngoding apa, karena ya teman-teman ini Malang Ngoding itu baru, tapi tenang aja Mas Untung itu udah bekerja di bidang front end udah lama, jadi ini bakal menjadi webinar yang sangat informatif juga untuk teman-teman. Nah, untuk perkenalan mengenai Malang Ngoding sendiri adalah platform pembelajaran praktis untuk para pengembang aplikasi website dan juga mobile. Jadi, nanti kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut mengenai Malang Ngoding, mungkin bisa tanya Mas Untung. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku panggil Mas Untung kali ini untuk sapa teman-temannya dan juga memperkenalkan diri nih, Mas. Selamat malam teman-teman, terima kasih udah datang ke acara Malang Ngoding X Dewa Web. Di sini kita akan introduction sih sebenarnya. Bagaimana menjadi pengembang aplikasi tampak muka atau front-end development. Sedikit tentang saya, nama saya Untung Sandrianto. Saat ini saya sedang bekerja menjadi engineering manager di salah satu perusahaan swasta, sambil malamnya membangun Malang Ngoding. Saya kuliah aeronautika dan astronautika atau sarjana penerbangan. Saya belajar pemrograman lebih dalam lagi setelah saya di KP itu pada saat saya bekerja di lapangan. Jadi malamnya saya pakai untuk melakukan belajar pemrograman. Pada saat itu saya menjadi field engineer di Riau, Pelalawan. Mungkin ada yang dari Sumatera tahu di daerah itu, Pangkalan Kerinci. Oke, lanjut. Outline dari presentasi kali ini ada 5 poin yang ingin saya bawakan. Pertama, tentang pengembangan FE, terus ada juga spektrum pengembangan aplikasi FE, semangat yang harus dimiliki oleh seorang pengembang FE, lalu juga ada hasil kerja keras para pengembang FE, dan yang terakhir ada di front-end developer cheat sheet. Oke, tentang pengembangan tatap muka. Ini tampilan YouTube waktu awal-awal, sekarang sudah seperti ini. Ini juga selain di websitenya, YouTube juga punya mobile application-nya. Lalu juga kita punya contoh Discord, ini adalah salah satu desktop application. Nah, front-end itu sebenarnya ngurusin hal itu semua. Jadi kalau misalnya ini menurut saya front-end development itu adalah suatu praktek rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada tatap muka, interaksi dan pengalaman dari pengguna, dan lalu juga menjadi pihak yang selalu dicari ketika suatu tombol di dalam aplikasi tidak berfungsi, dan juga selalu pusing sama pakem desain yang tidak biasa. Dan juga yang terakhir, melawan kompatibilitas dari gawai milik pengguna. Karena ini kita ngomongin di barang Dewa Web, jadi senjata utama kita adalah HTML, JavaScript, dan CSS. Karena fokus di front-end development untuk di website itu dengan menggunakan 3 tools ini. Nah, tujuan dari front-end development itu apa sih? Yang pertama, kita bisa membuat interaksi yang lebih mudah antara human dan komputer. Lalu juga kita bisa memberikan pengalaman dan kesan yang baik ketika user menggunakan produk kita. Lalu juga kita bisa membuat branding dari produk kita. Terus kita juga menjadi fokus pengembangan karena makin ke sini makin banyak yang dilakukan oleh front-end developer dari sisi business case dan macam-macam. Oke. Nah, kalau yang biasa kita lakukan day to day-nya, kita berkolaborasi dengan berbagai macam pihak ya.
Untuk dengan tim bisnis, kita berkolaborasi tentang bagaimana workflow-nya, bagaimana mengatur branding-nya, terus kita juga harus paham terkait suatu fitur, value apa yang akan kita coba deliver di situ. Lalu juga dengan tim desain, intinya adalah kita ngebuat mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan dengan codingan kita tentunya. Lalu juga dengan pengembang back-end, kita bahu-membahu. Bahu-membahu di sini adalah mengambil data dari user dan mengembalikan data yang di-request dari user. Terus itu juga dengan pengguna. Dengan pengguna, kita menerima semua feedback. Jadi kita akan punya continuous improvement terhadap produk kita. Lalu juga dengan diri sendiri, ya, kita harus melawan rasa malas dan rasa cepat puas yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi intinya mudahnya adalah front-end development itu adalah yang dilakukan oleh orang developer lain itu tidak disukai dan yang tidak disukai juga oleh desainer. Seperti itu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, spektrum pengembang FE ini makin luas. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita menjadi jembatan antara UI UX design dan back-end. Nah, di sini juga ada pembagian lagi. Anda cenderung jatuh di posisi yang mana? Apakah Anda lebih suka di sisi HTML, CSS, atau di sisi JavaScript-nya? Nah, kalau misalnya dalam praktiknya ini, seperti yang saya bilang tadi, kalau di tim yang besar, itu bisa dibagi menjadi 2 role yang berbeda. Kayak di tim saya sendiri, saya punya front end yang ngurusin hanya desain elemen dan front end yang menjahit si desain elemen itu menjadi suatu flow yang terdefinisi end to end. Tapi kadangkala kalau misalnya kita hanya bekerja di tim yang kecil, semua sisi front end itu dikerjakan oleh satu orang saja. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk tim saya ada front end developer dan ada back front end developer. Di front end developer ini fokus di sisi desain, user experience, dan aesthetic things dari suatu produk digital. Meanwhile, untuk back front end developer itu fokus di performa, arsitektur, dan inner underlying workflow dari si aplikasi front end tersebut. Nah, ada juga yang selain dari sisi tadi, ada juga yang ngebagi dari sisi platform di mana produk digital itu akan digunakan. Apakah itu Android, Mac, Apple, browser, ataupun di Windows. Nah, kalau karena kita di sini fokusnya di sisi front end, ini tenang aja kalau misalnya kita lihat emang kayak banyak banget yang harus dipelajari, tapi sebenarnya tidak seperti itu karena itu tadi kita akan punya preferensi dari masing-masing hal yang ada di spektrum ini, jadi kita bisa lebih fokus. Nah, kalau kita punya suatu fokus, jadi kita akan menjadi T-shape people, di mana kita punya pengetahuan ke semuanya itu cukup tahu kulitnya, tapi kita harus punya satu pengetahuan yang dalam di suatu expertise. Kalau saya pribadi, sebenarnya dari itu semua, yang dari semua front end, yang saya sangat dalami itu adalah dari sisi web front end. Tapi saya juga bisa untuk membuat front end di desktop, front end di mobile juga. Tapi untuk yang paling utama yang saya kejar adalah yang di sisi web. Oke. Nah, apa sih challenge-challenge yang biasanya dihadapi oleh pengembang front end ini? Masalah utama dan pertama itu adalah komunikasi, dan komunikasi. Jadi di front end itu menjadi tantangan terpenting dari seorang pengembang FE masalah komunikasi itu.
Karena di situ ada interaksi yang merupakan rangkaian aksi dan reaksi. Apabila satu dan lainnya tidak terkoneksi, akhirnya semua menyebabkan friksi. Nah, kalau kita bisa meminimalisir kesalahan komunikasi itu, kita bakal bisa kerja lebih efektif dan efisien. Jadi nggak perlu ada kerjanya bolak-balik. Terus juga masalah lainnya, kita harus berkompromi sama desain yang sulit diimplementasi. Jadi kadang-kadang dari tim UX punya fantasi yang luar biasa mantap, tapi sayangnya di saat itu teknologi untuk mendeliver hal tersebut tidak ada. Nah, lalu juga dari sisi service backend ada beberapa logic dan statement ada beberapa yang belum bisa diimplement. Lalu juga masalah browser compatibility dan lingkungan berjalannya aplikasi yang sulit dikontrol. Karena web front end ini kita tidak bisa memaksa, beda dengan aplikasi di backend yang kita bisa atur servernya mau spek seperti apa, tapi kalau di aplikasi front end ini kita harus membuat semua aplikasi ini bisa berjalan di apapun user mengakses dengan browser apapun. Nah, kalau misalnya kita lihat terkait penjawaban atas masalah ini, terkait desain yang sulit diimplementasi, kita ada yang namanya design system. Kalau ada masalah terkait tidak ketersediaan BE untuk alur bisnis tertentu, kita bisa naruh beberapa logic di sisi front end, asal itu tidak berpengaruh terhadap security. Terus kalau misalnya terkait compatibilitas browser, kita punya sim library yang make sure bahwasannya semua JavaScript function yang akan kita pakai itu bisa jalan di browser manapun. Lalu kalau terkait lingkungan berjalannya aplikasi yang sulit terkontrol itu, kita punya build tools. Nah, semua ini tersedia di NPM. Sebagai front end, kita sangat beruntung karena JavaScript itu merupakan salah satu bahasa yang sangat populer dan NPM library ini luar biasa banyak sekali. Misalnya kita lihat di sini banyak sekali orang yang bikin library terkait JavaScript. Jadi kita bisa pakai banyak sekali library yang ada di sini. Jadi sayangilah NPM kalian. Mas Untung, maaf, saya ke stop share. Oke. Waduh. Oke, udah aman. Oke. Oke. Nah, terus sebagai front end, kita juga dapat challenge baru nih dari beberapa tools seperti Wix dan Webflow. Karena kalau misalnya dibilang bikin website itu sekarang bisa tinggal drag and drop. Jadi kalau misalnya kayak di Wix gitu, kita tinggal bisa tarik set jadi website. Atau di Webflow juga kita bisa tarik set jadi website, dan even bisa ditempel dengan database. Tapi tenang aja, kalau misalnya web buatan platform tersebut, itu use case-nya terbatas. Jadi level of customization-nya itu nggak akan bisa seluas kalau kita build up solution front end sendiri. Nah, anyway, yang ngembangin aplikasi no-code tersebut itu juga front end developer. Jadi sebenarnya kayak kita ngerubah usernya nih, darinya kita ngoding untuk end user, sekarang kita ngoding untuk user yang akan membuat website untuk end user. Jadi seperti itu. Dan aplikasi berbasis web yang lain itu pasti akan pakai front end developer. Nah, yang enak menurut saya bikin senang jadi front end tuh pertama, semua yang kita code itu langsung kelihatan. Jadi apalagi kalau misalnya kita udah setup build tools dan kita udah setup code reload, semua codingan kita ketika kita hit save itu akan langsung reflected di browser. Jadi kalau kita punya dua layar, kita bisa ngoding sambil ngelihat proses dari blank canvas jadi something yang bisa diinteract sama user. Terus
kita langsung hal yang kita buat langsung dipakai sama user. Jadi gimana ya, kita kayak menjadi penjabatan komunikasi antara si produk yang pengen kita buat dan user. Lalu di sini kita juga punya kesempatan untuk bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi kayak kita bisa brainstorm dengan berbagai macam orang dengan berbagai macam latar background. Jadi lebih kaya pengetahuan kita. Terus front-end ini juga salah satu yang paling notorious karena dia cenderung tidak stabil dan selalu ada hal baru yang dipelajarin. Hampir setiap tahunnya pasti entah ada framework barukah atau ada tools barukah yang dibuat untuk improvement si front-end developer tooling ini. Nah, hasil semangat dan kerja keras pengembang FE. Oke, ini nih contoh. Kalau misalnya kalian lihat desain sistemnya Atlassian, itu adalah sebuah komponen library. Kalau misalnya kalian pernah pakai Bootstrap atau pernah dengar semacam Bootstrap, itu seperti itu. Tapi bedanya di sini mereka ngebuat agar si desain tone-nya itu berasa bahwasannya mereka sedang menggunakan produk Atlassian. Jadi semua produk Atlassian dibuat dengan desain sistem yang sama. Nah, kalau kalian buka website Malah Ngoding sendiri, Malah Ngoding juga menerapkan hal yang sama. Jadi kita punya set of komponen yang kita build dan hampir di semua page kita tinggal reuse komponen tersebut. Jadi orang akan berasa bahwasannya saya sedang di dalam ekosistem Malah Ngoding. Nah, lalu juga ada web application. Ini Figma contohnya dipakai desainer buat membuat desain. Saya juga pakai. Si Figma ini dia dibuat dengan React dan ada embed WebAssembly. Jadi benar-benar performan si performanya ini. Dulu 5 tahun yang lalu nggak kebayang akan ada tools kita bisa desain di browser. Sekarang hal-hal ini bukan menjadi hal yang tidak mungkin. Terus ini bisa dilihat di web Alamanak bagaimana perjalanan pengembangan web ke depannya. Lalu juga dengan web teknologi ada yang ngebuat tools namanya React Native untuk menggunakan web teknologi untuk nge-run native application di sisi iOS dan Android. Ini udah banyak dipakai di berbagai macam produk digital yang ada di dunia, jadi udah proven. Lalu juga ini code editor favorit saya, VS Code, itu juga dibuat dengan menggunakan web teknologi. Jadi kalau misalnya kalian jadi front end, terus kalian belajar JavaScript, kalian akan nge-unlock banyak banget tools untuk melakukan pengembangan. Oke, ke cheat sheet pengembangan FE. Ini pesan-pesan gimana ngomongnya? Pesan-pesan kesan saya buat teman-teman di sini yang baru pengen belajar FE atau tertarik tentang dunia FE. Menurut saya yang paling penting di front end itu yang pertama bukan dari sisi codingan, karena itu bisa dengan senantiasa ke depannya dipelajari. Tapi kita harus mengerti 3 poin ini menurut saya. Yang pertama itu adalah communication skill. Jadi percuma kayak kita ngoding jago, selesai, tapi kita nggak bisa menyampaikan dan kita nggak bisa ngedengerin. Sebenarnya apakah yang kita deliver itu yang dibutuhkan? Apakah yang kita deliver itu fitur yang sesuai? Itu. Lalu juga kita harus belajar bagaimana caranya belajar. Kita harus cari tahu nih bagaimana cara belajar yang efektif buat diri kita sendiri. Karena si FE ini rolling terus, jadi selalu ada yang baru. Kalau saya pribadi sih, kalau misalnya ada sesuatu yang baru, cara belajar yang paling cocok untuk diri saya adalah saya langsung hands-on melakukannya.
Mungkin kalau dari teman-teman ada yang lebih suka ngedengerin atau ada yang suka nonton di video atau apa, itu balik lagi ke teman-teman. Yang jelas teman-teman harus tahu cara teman-teman belajar yang paling efektif untuk diri teman-teman itu seperti apa. Lalu kita harus paham juga bahwasannya solusi itu relatif. Tidak 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 ada solusi yang salah. Solusi itu diambil pasti benar saat itu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ke belakang, ini harusnya dulu nggak kayak gini. Karena kita bisa bilang seperti itu karena kita sudah dibekali dengan pengalaman sampai di saat ini. Jadi kita tahu bahwasannya yang kita lakukan dulu itu salah. Jadi tenang aja, salah itu merupakan bagian dari proses. Terus selalu balik ke basic lagi, karena intinya front end itu nggak jauh-jauh dari HTML, CSS, dan JavaScript untuk di web. Apapun itu. Entah build tools-nya pakai apalah, framework-nya pakai apalah, yang dibaca sama browser itu ya 3 item itu, HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, terus kalian jangan takut kalau kalian lagi pusing. Pusing itu bingung, pusing segala macam, itu kalian berarti sedang berprogres. Jadi keep pushing forward, bahwasannya kalian udah ada di jalan yang benar. Jadi kalau misalnya ibarat melewati bukit, sebentar lagi kalian akan sampai di puncak dan turun ke bawah, dan ketika kalian turun ke bawah itu speed-nya menjadi lebih tinggi untuk bisa naik ke bukit-bukit yang lebih tinggi lagi. Nah, ini mungkin nanti di sesi Code with Me akan menggunakan favorite stack kesukaan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ngerasa, aduh basicnya belum dapat nih, nah disitulah ada Malah Ngoding. Jadi silakan visit Malah Ngoding ya. Nah, kalau misalnya saya sendiri, saya merasa JavaScript itu ada yang kurang. Jadi saya menggunakan TypeScript. Jadi sebenarnya TypeScript itu superset dari JavaScript. Maksudnya superset dari JavaScript itu apa? JavaScript, TypeScript ya valid sama-sama bisa. Tapi TypeScript itu bukan JavaScript. Tapi JavaScript itu valid TypeScript. Bingung nggak? Nah, kalau bingung, silahkan visit Malah Ngoding, nanti di situ akan dijelaskan bagaimana cara penggunaan TypeScript. Terus React terkait component driven development. Kenapa React ini populer banget, terus udah banyak banget yang ngajarin online, jadi ilmunya dari mana-mana, terus banyak banget, abundance banget lah si React ini. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kalian akan dapat online help itu luar biasa banyak. Jadi saya suka yang seperti ini. Nah, untuk styling, sebenarnya ini fokus di React ya, karena si React itu sendiri terkait styling, dia tidak memberikan suatu standar. Tapi kalau misalnya kita bicara untuk terkait performance dan developer yang terbaik, saya percaya Stitches ini yang saat ini menjawab itu semua. Nah, untuk tahu detailnya Stitches ini apa, nanti kita lihat. Terus kalau misalnya bicara framework, untuk case, blog, company profile, dan API, itu saya biasa pakai Next.js, karena dia high performance, terus mudah dipelajari. Anyway, kalau kita bisa React, kita akan bisa Next.js. Terus kita bisa membuat aplikasi front-end, even API back-end dengan satu bahasa, yakni JavaScript. Kalau misalnya kita mau build single page application, udah hands-on, Create React App itu merupakan tools yang paling mudah untuk kita memulainya. Terus untuk automation sendiri, saya percaya sama Cypress. Ini juga diterapkan ke tim saya semua untuk ngetes aplikasinya dengan automation menggunakan Cypress. Nah, kalau nanya aplikasinya deploy di mana,
di Dewa Web. Kalau kalian bingung waktu luang mau ngapain, mending malah ngoding. Nah, malah ngoding ada website dan nantinya akan ada mobile application-nya. Untuk saat ini kalian bisa sign up ke Malah Ngoding, terus kalian bisa nanti saya akan nge-blast email untuk kalian dan kalian tinggal nge-reply di situ kalian mau dapat materi pembelajaran apa. Nanti semua request kalian satu-satu akan saya publish sebagai konten Malah Ngoding. Jadi jangan lupa tidur, jangan lupa makan karena Malah Ngoding ya. Santai dulu, masih di coding. Oke. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa tidur, jangan lupa makan, jangan malah ngoding. Waktunya masih berapa menit lagi? Masih ada 22 menit lagi, Mas Untung. Oh, banyak ya. Cepat iya, ternyata saya. Mau praktek ya? Iya, mau praktek ya, Mas? Oke. Jadi kita bentar. Ini share screen-nya masih jalan nggak? Udah mati, Mas. Oke. Sekarang sudah whole screen. Kelihatan ya? Kelihatan whole screen, Mas. Whole desktop. Oke. Jadi saya mau pamer si code base Malah Ngoding sebenarnya. Silakan divisit ya teman-teman. Oke, untuk yang saya lakukan pertama kali untuk ketika memulai mendevelop, bentar, ini kelihatan nggak teman-teman tulisannya? Kelihatan, Mas Untung udah lumayan besar sih. Kalau segini kelihatan juga bilang kelihatan. Kayaknya agak kekecilan deh, Mas. Kekecilan. Masih kelihatan nggak, guys? Kelihatan. Oh, aman-aman. Pas katanya. Oke. Di sini seperti yang saya bilang tadi di stack yang saya gunakan, mostly saya kalau setiap ada project pasti pakai React. Di sini untuk Malah Ngoding sendiri saya pakai Next.js di on top of React untuk static set renderingnya karena use case-nya cocok si blok ini, jadi performance-nya akan lebih cepat. Terus yang akan kita lakukan adalah di sini kalau misalnya kita lihat si website Malah Ngoding, kira-kira kita mau nambahin fitur apa ya? Oke. Di sisi guide, kalau misalnya kita lihat di sini, teman-teman, semua artikelnya itu pasti akan menuju ke halaman yang sama isinya. Nah, itu kalau misalnya kita lihat di sini, pertama kita jalanin development servernya dengan memberikan command yarn-dev. Sorry. Oke. Nah, ini salah satu enaknya dari apa namanya? Next.js, dia tuh cukup cepat. Nah, balik ke sini. Nah, kalau di Next.js itu sendiri, halaman ini itu akan reflected ke foldernya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ada sisi garis miring guide, garis miring mempersiapkan perangkat lunak untuk Malah Ngoding. Nah, dia tuh di sini berarti ada di pages, tadi guide, dan berarti di sini ada di garis miring misalkan
perangkat lunak untuk mengoding, which is di sini ada di slide. Nah, kalian bisa ngelihat di sini apa ini kalau misalnya yang tidak biasa melihat React komponen pasti akan bingung. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita hapus dulu ini, kita save, ini kan kosong. Nah, sebenarnya ini tuh kita ngegabungin antara CSS, JavaScript, dan HTML langsung jadi satu. Kenapa? Nah, keuntungannya apa yang didapat dengan melakukan ini? Nah, kita akan lihat di sini. Kalau misalnya kita bicara tentang HTML untuk ngebuat heading gitu, kita akan tulis seperti ini. Satu, misalnya nama judul. Seperti itu. Nah, sini akan reflected di sini. Tapi kalau misalnya kalian mau memberikan style untuk di heading tersebut, kalian biasanya di HTML biasa kalian ngebuat CSS class. Terus kalian embed di sini seperti ini. Misalnya kalian, ini contoh ya, kalian membuat suatu CSS style lah di sini. Misalnya warna hitam. Terus warnanya black. Seperti itu. Nah, ini bukan sintaks yang benar, jadi dia akan ngasih squiggly line. Ini cuman ngasih tahu aja kalau basic di HTML yang tanpa React itu seperti apa. Dan kalian akan memanggil kelas ini di sini. Dan nama judul ini akan berubah menjadi hitam. Tapi di React ini, karena saya pakai library yang namanya Stitches, saya menulis style ini dengan JavaScript object. Jadi di sini kita bikin satu komponen lagi. React itu everything is about komponen. Jadi nah di sini juga akan ditunjukkan bagaimana si epic-nya React itu. Jadi kita hapus dulu. Kita akan ngebuat nama judul yang sama desainnya di sini. Di React kita tidak perlu, karena ini JavaScript, kita bisa melakukan pengulangan heading di situ seperti ini. Jadi let's see, font size-nya itu 40 pixel, warnanya itu sama. Nah, ini tinggal kita pakai seperti ini. Warnanya ini kita ketengahin. Oke. Dan kita buat dia lebih tebal. Oke. Nah, kalau misalnya di HTML biasa, kita nggak bisa nih melakukan loop terhadap heading ini. Kalau misalnya di yang biasa HTML, misalnya kita akan melakukan pengulangan, kita alih-alih dengan melakukannya secara programming, kita membuatnya menjadi seperti ini. Contoh, ada 5 kali, berarti kita buat dia 5. Tapi kalau di sini, di React, kita bisa bikin array yang berisi pengulangan tersebut. Let's say
kita bikin array 1 sampai 5 dan kita bisa loop ini dengan JavaScript syntax. Jadi array-nya kita map, terus kita kembalikan dia sebagai heading. Lalu kita print isinya. Key-nya jadi item, item dan value-nya ini hal yang sama. Jadi kita bisa ngebuat ini jadi lebih programmable di situ. Nah, ini enaknya React dibanding HTML biasa. Sebenarnya kalau misalnya kita pakai JavaScript biasa gitu juga bisa, tapi on some extent kita bakal kesulitan karena banyak banget nanti sintaks yang harus ditulis kalau misalnya tidak menggunakan framework ini. Oke. Nah, salah satu hal yang sering dilakukan oleh front-end developer itu adalah kita menambahkan interaksi terhadap suatu web pages di sini. Nah, kita akan pakai button untuk mengubah tulisan OK ini jadi mantap. Bagaimana caranya? Nah, yang kita lakukan di sini adalah pertama kita tentu saja mendefinisikan button. Tapi karena Malah Ngoding sudah punya desain sistem untuk button, kita tinggal import saja si button itu. Nah, ini bisa dilihat sudah dibuat, jadi tinggal kita pakai. Nah, tulisan di buttonnya apa? Misalnya rubah. Ini ada. Kita ketengahin dulu, guys. Ini kayak saya udah hafal semua, tapi sebenarnya kayak kebiasaan aja gitu. Jadi nanti juga kalian lama-lama kalau sering ngoding, kemudian hafal. Kayak hal-hal seperti ini. Jadi santai aja. Nah, ini udah kita ke tengah. Nah, goals kita adalah merubah OK ini semua. Kalau kita klik, jadi mantap. Nah, React itu dia reaktif ya, namanya juga React. Nah, ada tools di React untuk merubah itu semua. Namanya state. Jadi kita akan merubah si OK ini menjadi state. Cara pakainya dengan kita mendeklarasi state, lalu set state, terus kita panggil function yang sudah dibuat oleh React yaitu useState. Nah, useState ini function yang menerima initial value-nya. Nah, kalau di sini initial value-nya adalah OK. Jadi kita define OK, terus alih-alih menggunakan string OK di sini, kita print si state ini di sini. Nah, untuk saat ini, oke, dia masih oke. Tapi jika kita klik rubah ini, belum terjadi apa-apa. Nah, untuk itu kita perlu mendengarkan event yang di-emit oleh user. Jadi si button ini sebenarnya kalau kita klik, dia memberikan sesuatu input. Nah, untuk nge-get input itu, mendapatkan input itu, kita tinggal bind di sini dengan menggunakan onClick. Nah, onClick ini, kalau misalnya kita coba konsol log itu kayak kita ngeprint sesuatu ke log yang ada di browser. Biasanya kalau itu kita lihat di sini, inspect elemen, ada di konsol. Kelihatan kan segini? Nah, kalau misalnya tuh, jadi buat ngecek aja bahwasannya emang si event ini udah firing. Jadi setiap kita klik, dia akan ngeprint oke. Tapi bukan itu yang pengen kita lakukan. Yang kita pengen lakukan adalah kita ngubah si oke ini jadi mantap. Nah, bagaimana caranya? Nah, tinggal si bentuk kedua array dari useState ini, which set state,
ini kita pasang di sini dan kita masukkan stringnya. Mantap. Nah, ketika kita klik, harusnya berubah jadi mantap. Nah, tapi enggak. Kenapa? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang udah pernah dari sebelumnya? Banyak banget pertanyaan. Ada yang pernah pakai sebelumnya? Ada jawab belum pernah. Belum ya? Belum pernah. Oke. Sip. Sorry. Ada yang pernah juga nih Mas Untung nih. Oh, mantap. Kenapa tuh, coba teman-teman bantu jawab Mas Untung, ada yang tahu nggak? Kenapa nggak keubah? Kenapa nggak kerubah pas diklik? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Gimana caranya sambil bisa ngeliat QA-nya sih? Baca chatnya bisa Mas. Di gini. klik aja titik 3 terus chat. Kebaca kan Mas? Ada nggak? Ada. Oke. Belum di run. Sip. Belum. Sebenarnya udah jalan, cuman saya belum klik aja. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini pengenalan React dasar. Emang kelihatannya kayak loncat, tapi saya pribadi ketika belajar juga loncat-loncat gitu. Jadi React, terus basicnya lagi dikuatin, terus balik lagi ke React, basicnya lagi dikuatin, balik jadi ke React. Jadi balik lagi ke yang saya bilang tadi terkait belajar, yang penting cari tahu dulu yang paling nyaman buat kalian, tipe belajar yang seperti apa. Seperti itu sih. Oke, gitu aja. Sekarang kita masuk Q&A. Tapi kalau misalkan pertanyaan kalian nggak kepilih, mohon maaf banget, karena pertanyaan yang masuk itu ada lebih dari 60 pertanyaan nih. Dan di YouTube juga, kita buka di YouTube juga nih Mas Untung, jadi ada beberapa pertanyaan juga dari YouTube. Dan aku juga udah pilih beberapa. Jadi sebisa mungkin kita jawab sebaik-baiknya kali ya Mas ya. Pertanyaan pertama dari Kak Rahmadi, apakah bagi seorang front-end developer itu harus mempunyai skill di UI atau UX, Mas? Enggak sih sebenarnya. Kalau misalnya kita balik ke deck saya yang tadi terkait spektrum ya, ini kelihatan nggak? Mas Untung belum share screen lagi. Oh, belum share screen lagi. Sebentar saya share screen lagi. Nah, udah kelihatan ya? Udah. Oke. Sebenarnya front end itu ya di antara itu. Jadi kita nggak perlu punya skill UX. Kita nggak perlu punya skill back end. Kita in between. Terserah kamu pengen menempatkan kamu yang mau ke arah mana. Mau yang ke berat di desain, berat di belakang, atau mau ke semuanya. Jadi generalis. Seperti itu sih. Jadi short answer, apakah perlu UX skills? Enggak. Tergantung juga ya Mas, mau mengarahnya kemana. Iya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Naufal Hanafi. Kak, saya mahasiswa sistem informasi, saya lebih tertarik untuk menjadi front end. Nah, kira-kira saya belajar dari aplikasi apa dan dari mana ya? Mulai dari basic sampai yang advance, Mas Untung. Dari malah ngoding. Dari malah ngoding. Tunggu launch ya. Kalau saya, yang saya sering baca itu salah satunya artikel namanya dev.to, itu banyak banget yang menulis tentang artikel. Kalau saya sih daripada nonton video lebih cepat baca artikel orangnya. Dev.to ya, aku coba share di kolom chat juga. Di situ ya guys, rekomendasi dari Mas Untung. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Kurniatul. Mas Untung, selain skill ngoding, kemampuan apa sih yang harus dimiliki jika ingin menjadi seorang front end? Komunikasi. Ya tadi komunikasi ya Mas. Oke. Itu ya Kak Kurniatul. Kenapa sih Mas Untung, mungkin dia kelewatan kali. Kenapa sih komunikasi itu jadi hal yang penting untuk seorang front end Mas? Karena gini, kayak ketika
Ini share screen-nya nyala atau mati? Mati. Mati lagi. Iya, mati lagi. Tadi Mas Udah, Untung stopin. saya omongin aja. Kalau sering Mhm. terjadi di tim saya kayak gini. Pas nge-request sesuatu terkait front end, pengennya seperti ini. Pengen A gitu. Pengen A. Tapi yang ditangkap oleh tim saya itu A plus 1. Kan jadinya lain. Pas di deliver, oh kok kayak gini gitu. Makanya clear communication itu penting. Requirement itu harus di-clear, dikomunikasikan. Kalau enggak, yang seperti tadi, pas udah di-deliver, tapi harus mundur. Kenapa? Karena ada rework seperti itu. Itu sih. Iya, jadi kalau di coding-coding itu salah arahan dikit aja udah totally different semua ya Mas Untung ya berarti? Oke, itu ya Kak Kurniato. Jadi komunikasi jadi hal penting juga tuh untuk menjadi seorang FE. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Roket Minimum. Malamkah untuk pemula lebih baik belajar JavaScript atau PHP ya Kak? Dan bedanya kedua itu apa sih? Beda sih. Maksudnya gini, PHP itu dia running mostly di back-end. Tapi PHP itu bisa buat ngelempar HTML, CSS, JavaScript ke depan. Kalau misalnya kamu pengen cari, pertama sih bukan cari mending PHP atau JavaScript, tapi gini, karena dua-duanya itu buat web dan bisa dipakai buat web dan bisa dua-duanya juga buat ngerjain front end dan back end. Yang pertama tuh kamu cari tahu dulu sintaks JavaScript dan sintaks PHP. Mana yang membuat kamu lebih nyaman? Itu dulu sih. Kalau misalnya kamu nyaman ngelihat PHP, ya udah PHP dulu yang dipelajarin. Anyway, nanti ketika kamu belajar bahasa pemrograman yang lain, kalau udah nguasain satu itu hal yang gampang. Karena saya juga bahasa ibu istilahnya, bahasa ibu pemrograman saya tuh PHP juga sebenarnya. Tapi saya bisa belajar yang lain. Sampai saat ini mostly di pekerjaan saya pakai yaitu tadi TypeScript dan JavaScript. Seperti itu. Seperti itu ya Kak Roket Minimum. Oke, makasih Mas Untung. Pertanyaan selanjutnya, ini udah kayak ini ya, ini kayak quiz gitu loh buat Mas Untung. Pertanyaan banyak banget soalnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Ansar. Mas Untung boleh nggak sih ceritain pengalamannya dalam mencari pekerjaan sebagai front-end developer? Apakah Mas Untung harus mengikuti bootcamp agar bisa mendapatkan kesempatan ini gitu? Karena seperti Mas Untung, jalur pendidikannya Kak Muhammad Ansar ini tidak sejalan dengan front end. Bootcamp. Sebenarnya apa ya? Nggak, kecuali emang di bootcampnya menjamin bahwasannya ada job placement. Menurut saya sih nggak perlu ya. Karena kalau saya pribadi, saya nggak ikut bootcamp. Saya belajar sendiri. Maksudnya nggak sendiri sih, ada orang di internet yang ngebantuin saya. Kayak gitu. Iya, oke. Iya. Menurut saya nggak perlu. Tapi yang perlu adalah bagaimana kita bisa nge-branding diri kita gitu. Bahwasanya kayak saya nih, walaupun background saya bukan IT, background saya bukan developer, ya saya kebetulan berhasil nge-branding diri saya sebagai developer dengan saya ambil pertama, kita ngambil jam yang kecil-kecil. Jangan kayak kita banting setir, kita mau langsung jadi developer full time gitu. Ambil pekerjaan part time, cari temen yang mau nggak gue kerjain apa kayak gitu. Kecil-kecil aja dulu. Nah, dari kecil-kecil itu kalian nyusun portofolio kalian. Jadi pas actually applying for the job, porto kalian udah bagus dan performa kalian pas lagi di interview luar biasa itu sih. Kalau cara saya dulu. Oke, berarti belajar dari project-project kecil dulu ya Mas Untung. Jangan expect kayak bisa langsung jadi full time front end gitu ya Mas. Iya. Mungkin kalau boleh Mas Untung boleh kasih saran nggak sih atau wejangan untuk peserta pada malam ini bagi mereka yang mau belajar front end Mas? Ya,
Jangan lupa tidur, jangan lupa makan, jangan malah ngoding. Nah, oh ya Mas Untung mungkin boleh kasih tahu sekali lagi Mas Untung mengenai malah ngoding itu kayak gimana sih nanti program dari Mas Untung ini? Atau apakah akan berbayar atau gratis atau gimana Mas nanti di malah ngoding ini? Gratis. Halo, Mas Untung? Ya, Oh, simply gratis untuk saat ini. Sambil kita bareng-bareng bersama user tumbuh bersama mengembangkan malah ngoding. Nanti di situ Oke. bakal hands on ngodingnya. Jadi kalian nggak akan nonton video, nggak akan baca artikel, tapi kalian akan sambil dipandu sama UI. Jadi lebih interaktif belajarnya. Oke, jadi kayak gitu ya guys. Kalau misalkan Dan super bersahabat bagi pemula. Even yang belum ngoding kayak Mbak Lintang juga bisa. Aku bisa ya Mas, berarti aku ikutan boleh Mas malah Boleh. ngoding Mas. Boleh ya, jadi habis ini aku jadi front end juga merangkap. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau belajar malah ngoding, mau belajar malah ngoding, kalau misalkan kalian belajar coding atau baru di dunia coding, bisa langsung aja di malah ngoding ya guys. malahngoding.com atau di Instagramnya malah ngoding. Jadi untuk media sosial kita, Dewa Web, kalian bisa follow kita di dewaweb.com atau kalau misalnya kalian mau nonton tutorial gratis, bisa lihat di youtube.com/dewaweb. Kemudian kalau misalnya kalian tertarik dengan webinar-webinar gratis yang seperti ini, dengan aku dan juga pembicara expert lainnya, kalian bisa langsung ikutin kita aja di dewatalks.com atau di Facebook dan Instagram kita di Dewatalks Official. Oke, aku juga lupa ada launch polling terakhir, jadi untuk tahu apakah kalian senang dengan webinar malam ini. Kemudian ini kita juga ada grup komunitas, ada WhatsApp dan juga Telegram. Kalau misalnya kalian mau masuk grup ini boleh banget. Jadi ini di sini grupnya akan nginfoin untuk next webinar ataupun Zoom link selanjutnya gitu guys. Jadi kalau misalnya mau ikutan boleh banget. Ini website grup WhatsApp website development dan Telegram dari Dewa Talks Official. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.